Jujur aja deh, wanita ini terlihat terlalu berotot untuk basket wanita, bukan? Tapi gimana jadinya kalau ternyata orang itu sebenarnya memang bukan seorang wanita? Gue gak bercanda guys, nama pemain ini adalah Julie Thétard. Dia adalah pemain transgender yang sekarang mendominasi liga basket wanita di Prancis. Iya, Julie sebenarnya adalah seorang laki-laki, tapi dia bermain di liga basket wanita. Catatan statistiknya jelas gak masuk akal. Musim ini dia mencatat 21 poin dan 20 rebound per game. Wah, udah kayak Shaquille O'Neal gak sih? Tapi masih ada capaian yang lebih gak masuk akal lagi dari itu. Julie juga sapu bersih penghargaan bergengsi di liga tempat dia bermain dalam semusim. Player of the Year, Defensive Player of the Year, Domestic Player of the Year, semuanya dia bawa pulang. Namun apa yang dia lakukan baru-baru inilah yang membuatnya langsung viral. Atas dominasi dan perawakannya yang gak masuk akal di lapangan, Julie digadang-gadang banyak orang untuk bermain di WNBA, liga basket wanita tertinggi di dunia. Dan responnya, dia tidak akan berkata tidak jika mendapatkan tawaran dari tim-tim di sana. Ini akhirnya menjadi awal dari isu kontroversial yang panjang. Sebab gak lama dari itu, mantan pemain-pemain NBA seperti Enes Kanter Freedom dan Royce White langsung memberi sarkas kalau mereka adalah transgender dan mau masuk ke WNBA draft. Tapi kalau kalian merasa itu belum cukup parah, maka bersiaplah untuk yang satu ini. Karena semua pembicaraan itu, sang komisaris WNBA sampai mengadakan rapat mendadak hanya untuk membahas sebenarnya apa definisi dari wanita itu. Hah? Ini menurut gua udah gak masuk akal banget sih. WNBA jelas merupakan liga basket untuk wanita yang dari dulu memang sudah diperuntukkan untuk wanita secara biologis. Kenapa mereka masih mempertanyakan apa arti wanita sebenarnya? Kalau jawaban itu sebenarnya sangat mudah didapatkan dengan akal sehat. Tapi yang bikin gue penasaran juga, apakah si Julie Thétard ini bisa beneran main di WNBA? Siapa dia sebenarnya dan seperti apa aturan WNBA yang membahas tentang ini? Julie Thétard lahir pada 10 Juni 1992 di Prancis. Dia sudah suka bermain basket sejak kecil. Bahkan saat usianya 5 tahun, dia sudah cinta mati dengan olahraga ini. Seiring berjalannya waktu, Julie mulai serius untuk menjadi pemain profesional. Selama hampir 2 dekade terakhir, ia sudah berkompetisi di liga basket pria. Iya, dia memang sudah pernah bermain di liga-liga basket pria di Prancis. Tapi pada Oktober 2021 lalu, ada suatu hal yang bakal mengubah hidupnya selamanya. Julie mengungkapkan jati dirinya secara terbuka sebagai wanita transgender. Ini langsung menjadi bahan omongan semua orang di sana. Julie sendiri juga mengaku takut setelah mengumumkan identitas barunya itu. Bukan karena nantinya dia bakal kena hujatan, tapi dia takut kalau karir basketnya akan berakhir begitu saja setelah dia pindah gender. Tanpa berlama-lama, Julie langsung menjalani operasi transgender dan karena hal tersebut, ia akhirnya vakum dari dunia basket selama sekitar 3 tahun lamanya. Hingga akhirnya pada musim 2025-2026 ini, Julie telah kembali bermain basket di tingkat profesional. Kali ini bersama Monaco Basket Association di salah satu liga wanita divisi 2 di Prancis. Dengan itu, ia juga mencetak rekor sebagai atlet transgender pertama yang bergabung dalam tim olahraga di wilayah tersebut. Butuh waktu lama baginya untuk kembali berkompetisi di level yang tinggi, karena ia mengaku proses pemulihan dan adaptasi dengan tubuh barunya membutuhkan waktu yang lama. Tapi saat kembali bermain di lapangan, performanya langsung gila-gilaan. Ada momen ketika Julie berhasil tampil ganas dengan akurasi tembakan yang sempurna. Pada 25 Oktober 2025 melawan Mondeville, dia mencetak 24 poin dan 23 rebound dengan akurasi 100%. Ada juga yang hampir sempurna, dan itu terjadi saat berhadapan dengan Rowan B. Horrell pada 21 Februari 2026. Saat itu, Julie berhasil mengumpulkan 29 poin dan 22 rebound dengan efisiensi field goal hingga 90%. Masih ada banyak lagi catatan statistiknya yang benar-benar gak masuk akal. 30 poin dan 21 rebound, 32 poin dan 25 rebound, 21 poin dan 30 rebound, 24 poin dan 28 rebound. Jadi Julie pada dasarnya emang udah jadi jantung dari timnya sendiri. Dalam semusim, dia juga berhasil dinobatkan sebagai Player of the Week selama 15 kali. Dan ia juga mampu mengumpulkan total 26 double-double. Dengan semua performanya itu, gak kaget kalau akhirnya dia bisa memenangkan banyak penghargaan bergengsi hanya dalam satu musim. Sekarang, apakah dia memang bisa untuk membela tim manapun di WNBA dan bersinar di sana? Ada 2 aspek yang bakal kita lihat, yaitu secara permainan dan aturan. Secara fisik, Julie memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Ototnya yang besar itu terlihat sangat mengerikan, apalagi untuk liga basket wanita. Ditambah dengan tinggi 190 cm, dia bisa menjadi center yang sangat dominan di area paint. Tapi ada satu kelemahan dalam permainannya, yaitu kecepatan.
Iya, kalau main di liga kecil Prancis, Julie terlihat sangat kencang dan atletis. Tapi beda cerita kalau di WNBA. Bisa aja dia kalah dengan pemain-pemain yang jauh lebih gesit. Dan otot-ototnya yang besar itu akhirnya juga bisa menjadi penghambat. Apalagi sekarang usianya sudah 34 tahun. Dia sudah tergolong tua untuk langsung menjadi bintang di WNBA. Bahkan Julie sendiri juga sudah mengakui kalau pemain-pemain di sana memang jauh lebih hebat darinya. Tapi apakah Julie bisa terkualifikasi untuk bermain di WNBA? Di WNBA Collective Bargaining Agreement, pasal 13 ayat 1A disebutkan bahwa pemain yang terkualifikasi untuk bermain di WNBA adalah seorang wanita. Ini memang sudah benar dan sudah sewajarnya seperti itu kodratnya. Tapi seiring berjalannya waktu, beragam identitas dan gender semakin banyak bermunculan. Dan ini akhirnya membuat definisi wanita dalam ayat itu mulai dipertanyakan. Mereka tidak mendeskripsikan secara spesifik kriteria apa yang mereka pilih untuk mengidentifikasikan seorang wanita, entah itu dari jenis kelamin, kadar hormon, atau ciri-ciri fisik. Ini juga akhirnya membuat celah dalam aturan mereka. Tidak ada aturan yang menyebut seseorang bisa memenuhi syarat hanya dengan sesimpel mengatakan kalau dia adalah seorang wanita. Itulah mengapa sekarang petinggi-petinggi WNBA ingin menggelar rapat untuk membahas definisi wanita yang akan mereka pakai. Tapi seperti apa tanggapan dari orang-orang di WNBA? Mereka punya pendapat yang berbeda. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak keras. Salah satu yang menolak dan tidak ingin itu terjadi adalah Sophie Cunningham, salah satu pemain andalan dari Indiana Fever. Dia ingin menjaga pemain-pemain wanita, khususnya yang masih muda, untuk bermain dengan nyaman di liga mereka. Dan mereka memang tidak seharusnya berkompetisi dengan transgender yang sebenarnya adalah pria secara biologis. Tapi di sisi lain, center dari Seattle Storm, Stephanie Doyson, dan pelatih Minnesota Lynx, Cheryl Reeve, punya pandangan yang berbeda. Mereka juga ingin melindungi anak-anak dan pemain transgender, dan menekankan kalau mereka juga punya hak untuk berolahraga. Jadi simpelnya ada dua sisi yang harus dipilih WNBA, yaitu integritas atau humanis. Kalau gue sendiri sih nggak setuju ya pemain-pemain transgender seperti Julie bermain di WNBA. Sebelum mulai bermain aja sudah ada ketimpangan yang jelas antara mereka. Biarkan WNBA menjadi tempat dari para wanita biologis. Di sisi lain, membuat liga basket khusus pemain-pemain transgender sepertinya juga bisa menjadi opsi. Dengan demikian, integritas WNBA sebagai liga basket wanita terbesar di dunia tetap terjaga. Dan para pemain transgender tetap mendapatkan hak mereka untuk tetap bermain. Tapi kalau menurut kalian, apakah Julie Tedhart ini bisa bermain di WNBA? Dan apakah WNBA bakal memperbolehkannya? Coba dong tulis di komen. Dan itulah episode kali ini. Custom design jersey apapun free cuma di Easy Sportswear, brand apparel basket nomor 1 di Indonesia. Mumpung satu stylenya masih cuma 100 ribuan, gas pantengin aja all shopnya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.